Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Al-Uswa, alhamdulillah jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini ya, masih dalam program yang sama, yakni belajar dasar-dasar ruqyah syar'i yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada teman-teman sekalian yang baru berkunjung di channel kesayangan kita ini, yang ingin belajar tentang dasar-dasar ruqyah syar'i sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa nanti belajar ya, atau melihat video pelajaran kita mulai dari pertemuan pertama sampai pada malam ini, yakni pertemuan kita di pertemuan ke-10 ya. Dan adapun untuk pertemuan kita di pertemuan ke-10 ini, kita akan membahas tentang 5 kesamaan jin dan manusia ya. Ini sangat menarik ya, kira-kira apa saja kesamaannya ya, apa kesamaan antara jin dan manusia. Baiklah sahabat Al-Uswa, langsung saja kita akan membahas satu persatu, yakni adapun persamaan yang pertama adalah jin terdiri dari laki-laki dan perempuan sama dengan manusia. Ya, ternyata jin juga ada laki-laki, ada juga perempuan. Ya, sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau setiap mau masuk ke dalam kamar mandi, kamar kecil atau WC, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita ketika setiap mau masuk ke dalam kamar mandi, kamar kecil atau WC, kita dianjurkan untuk berlindung, ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan setan atau jin laki-laki maupun jin perempuan, ya, seperti itu, yang menandakan bahwa di dunia ini jin itu terdiri dari laki-laki maupun perempuan. Itu yang pertama. Jadi jin itu ada laki-laki dan perempuan sama dengan manusia. Baiklah, adapun yang kesamaan yang kedua ya antara manusia dengan jin itu adalah jin makan dan minum. Ya, makan dan minum sama hanya dengan manusia juga makan dan minum. Mana dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Rawahu Muslim. Ya. Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Apabila minum, minumlah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim ya. Nah, di kesamaan yang kedua ini adalah ternyata setan juga atau jin juga makan ya, seperti hanya manusia yang makan. Ya, cuman di sini di hadis ini kita disunahkan ya, diharuskan untuk ketika makan harus memakai tangan kanan ya. Memakai tangan kanan karena sesungguhnya setan jin makan memakai tangan kiri. Jangan sampai kita makan seperti mereka ya. Kita disunahkan setiap makan harus memakai tangan kanan. Dan ini hadis ini menunjukkan bahwa jin juga makan seperti hanya manusia ya. Itu adalah kesamaan kita, seperti kesamaan kita ya, sama seperti jin atau setan, sama-sama makan ya. Kemudian selanjutnya kesamaan kita dengan jin itu adalah jin itu menikah dan melahirkan dan mempunyai keturunan ya.
Ini sama dengan manusia menikah, melahirkan dan mempunyai keturunan, ya. Jin juga atau setan juga sama seperti itu. Kenapa? Karena ternyata jin itu diciptakan juga berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan, sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian yang kedua, jin itu juga diciptakan mempunyai nafsu, ya, sama seperti manusia. Kalau jin ada laki-laki perempuan ada nafsu, maka tentunya mereka juga menikah, ya, melahirkan dan mempunyai keturunan seperti manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutlah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain kepadaku. Ya. Dan tentunya dari dalil ini, ya, ayat ini jelas bahwa iblis itu punya keturunan, ya, turunan dan turunannya. Kalau iblis punya turunan, tentunya menikah, melahirkan dan punya turunan, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya, ya, kesamaan yang keempat, ya, antara jin dan manusia adalah jin juga mempunyai akidah dan agama, ya. Karena kita sudah bahas kemarin, ternyata jin juga itu mempunyai agama, ya, karena mereka juga dikenakan takhlif syar'i atau kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna minna shalihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidadan, ya. Yang artinya sesungguhnya di antara kami, ya, jin, ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Quran surat Al-Jin ayat 11, ya. Jadi ini jelas, ya, sangat jelas menunjukkan bahwa jin itu ada minnas solihun, ya. Mereka ada yang soleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jin juga memiliki, ya, atau menempuh jalan yang berbeda-beda. Ini sama dengan manusia. Ada manusia yang soleh, ada yang taat, ada yang kufur, ada yang munafik dan lain sebagainya. Jadi sama, ya, sama. Kemudian lanjut yang kelima, ya. Ini yang kelima. Yang kelima itu adalah ternyata manusia atau jin itu mempunyai tempat tinggal, ya. Dan ini jin ini mempunyai tempat tinggal sama dengan manusia, dan ini juga kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa sesungguhnya jin itu mempunyai tempat-tempat yang mereka sukai dan tempat-tempat yang mereka tidak sukai. Ya, seperti jin itu suka di dalam kamar mandi atau kamar kecil, dan kita dianjurkan untuk berdoa minta perlindungan sebelum masuk kamar kecil, karena kamar kecil itu atau WC itu adalah tempat favorit mereka. Kemudian rumah-rumah kosong, kuburan, ya, di atas air, kemudian pohon-pohon besar dan lain sebagainya, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi sahabat al-uswah, ya, jadi ada 5 kesamaan manusia atau jin sama manusia, ya. Yang pertama tadi, ternyata jin itu ada laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama, ya. Seperti manusia ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian yang kedua adalah jin makan dan minum seperti manusia. Yang manusia juga makan dan minum. Cuman perbedaannya adalah jin itu sukanya memakai tangan kiri, sedangkan kita disunahkan memakai tangan kanan. Kemudian persamaan yang ketiga adalah
jin menikah dan melahirkan atau mempunyai keturunan, ya sama dengan manusia. Manusia itu menikah, melahirkan dan punya keturunan, ya. Sama dengan jin, jin juga itu menikah, ya, melahirkan dan punya keturunan karena mereka diciptakan berpasang-pasangan sama dengan manusia dan juga diciptakan mempunyai hawa nafsu sama dengan manusia. Kemudian yang keempat, kesamaan yang keempat adalah jin mempunyai akidah dan agama, ya. Tentunya jin itu juga dikenakan takhlif syar'i, ya. Mereka wajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus rasul-rasul kepada manusia, golongan manusia, juga mengutus rasul-rasul kepada golongan jin untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang larangan, tentang perintah, ya, dan lain sebagainya. Jadi jin juga itu mempunyai akidah dan agama sama seperti manusia. Kemudian yang kelima, ini sudah jelas bahwa jin itu mempunyai tempat tinggal sama seperti manusia. Ya, kalau manusia itu mempunyai rumah, hotel dan lain sebagainya, mereka juga mempunyai rumah, hotel dan lain sebagainya sama seperti manusia, walaupun dimensinya lain, ya. Dimensinya lain. Cuman mereka juga mempunyai tempat tinggal sama seperti manusia. Baiklah sahabat Al-Uswah, ya, jadi mudah-mudahan itu menjadi tambahan ilmu bagi kita, ya. Ternyata bangsa jin itu ada kesamaan dengan manusia, ya, mulai dari mereka ada laki-laki dan perempuan, kemudian mereka juga ada menikah, makan dan sebagainya, ya, sampai mempunyai tempat tinggal. Baiklah sahabat Al-Uswah, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, dan tentunya kita akan membahas materi selanjutnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.